Halo kawan-kawan mahasiswa. Kali ini Anda sedang menonton video dari saya, Tristan Rohmawan. Halo. Kembali lagi bersama Tristan Rohmawan, masih di channel Kuliah YouTube dan Kuliah Podcast. Nah, ini masih di alam ya, masih di Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Nah, masih seperti episode yang sebelumnya, di tempat yang sama. Oke, saya masih penasaran ini, asik ini di tempat ini, belum mau pindah. Mungkin besok pindah agak di bawah sana ada sungai gitu ya. Masih mencari lokasi yang sip gitu untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semuanya. Oke, kali ini masuk pada materi yang kelima gitu ya. Apa itu materi yang kelima? Kita langsung saja masuk pada PPT-nya. Oke. Semangat. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan pada materi yang kelima ini berarti ya. Sudah hampir selesai di pelajaran 1, tinggal nanti satu lagi yang kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk pembahasan penelitian. Nah, singkat saja di sini, pembahasan penelitian ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama yaitu pembahasan internal dan yang kedua pembahasan eksternal. Sebenarnya saya memasukkan materi ini ya, materi pembahasan ini hanya untuk diskusi ya. Kemarin kan analisis sudah dilakukan, data juga sudah dijelaskan. Dalam pembahasan itu ada beberapa beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Maka saya membagi di sini ada 2 jenis pembahasan. Yang pertama pembahasan internal atau deep discussion. Jadi yang saya maksud internal di sini yang mendalam gitu ya. Kemudian juga ada pembahasan yang eksternal atau pembahasan yang ekstensif atau yang keluar gitu ya. Pembahasan yang keluar dari pokok-pokok data. Jadi diskusinya itu nanti ada yang mendalami pokok-pokok data dan juga ada diskusi yang keluar dari pokok-pokok data, dikaitkan dengan 1-2 hal konsep yang ada di luar data. Oke, langsung saja. Yang pertama, pembahasan internal atau deep discussion, pembahasan yang mendalam. Nah, di sini yang saya maksud adalah pembahasan dari hasil analisis data. Kemarin ketika di bab 4 sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita harus menyajikan data secara komprehensif, sekaligus juga menyajikan hasil-hasil analisis terhadap korpus data yang sudah kita kumpulkan di dalam proses penelitian gitu ya. Jadi setelah selesai data itu tadi dianalisis, kemudian disajikan bentuk analisisnya. Kemarin ada saya sarankan ada dalam bentuk tabel, grafik, ada grafik batang, ada grafik pie, ada grafik garis, ada bagan, mungkin macam-macam gitu ya, sesuai dengan karakter hasil analisis data Anda. Nah, kemudian dalam pembahasan hasil analisis itu kita diskusikan, membahas setiap poin kesimpulan dan temuan hierarkis atau resumi pada hasil analisis data. Kemarin di terakhir kan data-data itu tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan macam-macamnya itu, tapi juga diberikan deskripsi dalam bentuk poin-poin hierarkis gitu ya, temuan-temuan kesimpulan gitu ya, atau resum. Nah, di sini poin-poin itu dibahas.
untuk menunjukkan bukti keberadaan korpus data yang mewakili. Jadi misal kemarin sudah disajikan dalam bentuk tabel gitu ya, bukan tabel, dalam bentuk grafik gitu ya, dalam bentuk grafik terkait sejumlah nilai moral gitu ya, sejumlah nilai moral yang terkandung di dalam novel. Jadi ada beberapa nilai-nilai moral, jenis-jenis nilai moral itu tadi yang ada di dalam novel sudah dianalisis, sudah diklasifikasikan, kemudian ketemu ini dari 5, misalnya ada 5 nilai moral, itu nilai moral A 20 data, nilai moral B 30 data, nilai moral C 40 data, nilai moral D 10 data, nilai moral E 5 data. Nah, ini kita bahas mulai dari bagaimana distribusi banyak dan sedikitnya korpus data itu. Kenapa kok yang A lebih banyak atau yang D lebih banyak gitu ya. Kenapa kok yang E ini sedikit tapi kebanyakan di bab yang kedua gitu. Memangnya di bab 2 ada membahas tentang apa? Itu dijelaskan, dibuatkan sebuah paparan diskusi atas hasil itu. Kemudian juga diberikan bukti-bukti keberadaan korpus datanya. Kalau kemarin di bab sajian paparan sajian data, kan korpus datanya kan nggak ditaruh di situ. Korpus data kan ditaruh di lampiran, dan ada kemungkinan lampiran itu kan akan dibuang suatu ketika. Kalau overpage kan akan dibuang, gitu ya. Maka di bagian pembahasan inilah beberapa korpus data yang mampu mewakili ditempelkan di situ. Ya, jadi untuk mendampingi pembahasan dari hasil analisis data itu tadi. Jadi ditempeli bukti-bukti keberadaan korpus data. Misalnya tadi nilai moral A itu ada 30 korpus data. Contohnya ini diwakili oleh korpus data yang ini di halaman sekian, bab sekian, halaman ini bab sekian. Yang ini diwakili oleh perilaku tokoh, yang ini diwakili oleh setting suasana di sebuah pedesaan. Nah, seperti itu. Jadi bukti-bukti keberadaan korpus datanya disampaikan bersamaan dengan discussion. Kemudian setiap temuan dibahas tuntas. Jadi ada berapa temuan itu ya. Poin-poin kesimpulan tadi ada berapa yang disampaikan di bab sebelumnya di data itu. Data dan analisis data itu. Kalau misalnya ada 5 poin temuan, ya sudah 5 poin temuan itu dibahas. Gitu ya. Dibedah kondisinya, dijelaskan mengapa bisa terjadi temuan semacam itu. Nah, penjelasan selain ditempeli keberadaan korpus data untuk yang mewakili gitu ya, juga bisa penjelasannya diperkuat, argumentasinya diperkuat dengan memunculkan teori gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulan itu adalah argumentasi yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan data kan. Nah, tidak cukup ternyata. Nah, untuk menjelaskan data ini juga Anda perlu menyampaikan dasar teori. Bener loh, seperti ini datanya bener loh. Memang di novel ini memang kebanyakan nilai moral nilai moral kemanusiaan loh. Kenapa? Karena memang misalnya Pramudia Anantatur itu memang selalu membahas tentang kemanusiaan. Contohnya di buku-buku yang ini juga membahas kemanusiaan, di buku ini membahas kemanusiaan. Kata siapa? Kata peneliti lain. Ya kan kemarin kan di teori juga disampaikan bahwa teori setidaknya juga harus menyangkut penelitian yang terdahulu gitu ya. Maka di sini dipakai itu. Gitu loh. Teori-teori itu dipakai untuk memperkuat argumen. Memangnya Pramudia Anantatur ini siapa? Kok banyak mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan? Nah, seperti itu misalnya. Jadi apa yang kita sampaikan dalam diskusi untuk membahas hasil analisis data ini diperkuat dengan teori. Misal dalam temuan penderita beber sumbing ini tidak bisa mengucapkan bilabial.
Terus kemudian kebanyakan sengau. Loh, kenapa kok sengau? Dikaitkan dengan teori. Kondisinya orang bibir sumbing itu bagaimana? Oh, ternyata bibir sumbing itu selain bagian labialnya, bibirnya yang rusak, juga ada lubang di antara yang tembus antara rongga mulut atas dan hidung, sehingga ketika dia mengucapkan bunyi-bunyi bahasa jadi sengau. Nah gitu. Nah ini kan teorinya ada, temuan di hasil analisis, temuan di paparan data ada, bunyi-bunyinya itu dinampakkan kan, ada sengau-sengau itu kan jadi problem bahasa dari si bibir sumbing ini gitu. Nah kita tempelkan data kita tempelkan teori itu, loh bener loh, memang bener terganggu oleh suara-suara sengau. Kenapa? Karena mereka kondisi alat artikulatorisnya semacam ini gitu ya. Jadi layak jika suaranya seperti itu. Ada lagi misalnya berdasarkan temuan, misalnya ketika Anda mengembangkan, ada bising suara motor ya, misalnya Anda mengembangkan audiovisual untuk mengajarkan menulis teks gitu ya. Ternyata dari hasil pengembangan itu setelah dianalisis, siswa lebih tertarik untuk melihat audiovisual. Jadi contoh-contoh teks secara audiovisual daripada contoh-contoh teks di buku. Nah, ini kan temuan data, temuan hasil yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, harus didukung teori. Apa teorinya? Misalnya ada siswa, kebanyakan siswa sekarang itu gaya belajarnya adalah visual, audio dan visual gitu ya. Dikaitkan dengan gaya belajar, dikaitkan dengan bagaimana audiovisual bisa lebih menarik perhatian daripada tulisan. Seperti itu. Jadi dikaitkan dengan teori. Berikutnya, kalau tadi pembahasan internal atau deep ya, mendalam, artinya mendalami hasil-hasil analisis data dan paparan datanya, pembahasan juga bisa dilakukan secara eksternal dengan melakukan extensive discussion. Diskusi yang keluar dari mana? Apakah keluar dari konteks ya? Enggak, itu ya. Tetap dalam konteks fokus penelitian, tetapi di sini dibahasnya ini keluar dari data. Jadi misalnya, langsung aja pada contoh ya, misalnya ketika tadi sudah ditemukan ada nilai-nilai moral kemanusiaan pada tulisan Pramudia Anantatur, yang paling banyak itu yang muncul. Nah, bisa juga dibahas misalnya diskusi teoritik dan konseptual, jadi diarahkan ke teori gitu ya. Berarti kan ada sebuah kekhususan dari eranya, misalnya eranya Pramudia Anantatur gitu ya. Di eranya Pramudia Anantatur ini ada apa gitu, ada fenomena apa terkait kemanusiaan gitu ya. Jadi ada misalnya konsep sastra era apa gitu ya. Saya agak lupa tentang sejarah teori sastra gitu ya. Jadi dikaitkan dengan sejarah sastra pada saat itu. Jadi diskusi kontekstual berarti ini ya. Atau adanya teori misalnya postkolonial, misalnya dikaitkan dengan postkolonial. Jadi adanya nilai kemanusiaan di dalam novelnya Pramudia Anantatur ini dikaitkan dengan era postkolonial gitu, secara teoritik maupun kontekstual. Kemudian pembahasan dengan diskusi sorotan penelitian sebelumnya. Misal ketika di penelitian sebelumnya banyak ditemukan Pramudia Anantatur ini adalah tokoh sosial, pergerakan sosial. Nah, apa kaitannya dengan isi novel ini? Nah, jadi dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berikutnya pembahasan dengan diskusi sorotan opportunity
dan future research. Jadi pembahasan dalam penelitian itu memang sebaiknya tidak sekedar pada data dan analisis datanya, juga tidak sekedar pada teori, juga tidak sekedar pada sorotan-sorotan penelitian gitu ya. Melainkan juga bisa Anda tambahkan di situ pembahasan misalnya kalau saya temukan seperti ini, contoh tadi ya, misalnya penderita bibir sumbing gitu ya. Banyak terjadi masalah pada bilabial gitu ya. Terus trail gitu ya. Yang bunyi-bunyi getar gitu ya, agak kesulitan, bunyi-bunyi sengau juga agak kesulitan. Hampir kalau nggak salah kemarin ada sekitar 80% lebih pada kosakata ya yang mereka bermasalah. Sebenarnya bukan bermasalah kosakatanya tidak tahu atau tidak bisa mengucapkan, cuman tidak sempurna, pengucapannya tidak sempurna. Nah, kita bisa berikan di situ diskusi sorotan opportunity or future research. Kedepannya, kalau sudah terjadi bibir sumbing ini kondisinya seperti ini, kira-kira sumbangsih pendidikan bagaimana? Apakah bisa dilakukan penelitian gitu ya di bidang pendidikan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berbahasa penderita bibir sumbing agar tidak terlalu banyak miskomunikasi dengan orang atau tidak terlalu banyak problem bahasa dia gitu ya. Nah ini kemudian juga misalnya opportunity, apakah mungkin misalnya dibuatkan kamus untuk penderita bibir sumbing sehingga kita yang orang yang non difabel bisa memahami apa yang mereka bicarakan atau bagaimana? Saya sendiri masih berpikir ini kira-kira opportunity-nya apa, feature research-nya ke depannya bagaimana. Nah itu saya kira masuk itu kalau misalnya ditaruh di pembahasan. Jadi kalau saya pribadi ya, oke lah, pembahasan itu harusnya hanya fokus pada rumusan masalah. Oke, sepakat. Kalau rumusan masalahnya nggak dibahas 100% maka nggak bagus gitu ya. Jadi memang fokus rumusan masalah harus dituntaskan dulu. Tetapi sebenarnya bisa kita selipkan kok. Tetap poin-poin pembahasan itu tetap sesuai dengan rumusan masalah. Tapi pembahasan baik internal maupun eksternal ini bisa kita blend kok di dalam di dalam pembahasan di kaitannya sesuai dengan fokus-fokus rumusan masalah. Ya include di dalamnya, nggak perlu Pak, apakah berarti nanti saya tambahkan pembahasan penelitian selanjutnya gitu ya? Enggak perlu. Ya, dimasukkan di situ, dimasukkan di pembahasan fokus-fokus penelitian itu. Jadi disisipkan gitu loh. Nah, yang saya maksudkan di sini, cara kita membahas itu ada internal, ada eksternal gitu doang. Gitu ya. Jadi pembahasan itu nggak membosankan hanya berkutat pada data, hasil analisis data, apalagi korpus data dibahas. Nah itu tambah, ya saya pikir itu bukan discussion ya, bukan bentuk diskusi pembahasan yang menarik gitu loh. Jadi cobalah kita buat pembahasan itu yang menarik gitu ya. Jadi ada internal, ada eksternal. Nah, dan ini kan ada catatannya. Catatannya adalah meluas tapi harus terarah dan jangan berlebihan. Artinya fokusnya tetap, rumusan masalah tetap dipakai sebagai poin-poin pembahasan. Hanya saja di dalamnya cara kita diskusi itu lebih asik gitu ya. Enggak sekedar ngomong data kita, hasil analisis kita, enggak. Adalah disisipi beberapa external discussion. Nah, yang external discussion ini kita membutuhkan kemampuan membaca yang lebih. Ya memang peneliti itu enggak sekedar harus teliti, enggak sekedar harus jeli, enggak sekedar harus mahir dalam mengolah data. Bahan bacaannya juga harus banyak. Orang tidak akan bisa banyak bercakap-cakap, tidak akan bisa banyak berdiskusi kalau tidak banyak membaca. Gitu ya. Makanya untuk yang extensive discussion ini yang jarang dilakukan oleh peneliti, apalagi peneliti pemula, karena bahan bacaannya kurang. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, tolong bahan bacaannya diperbanyak, baik teori maupun bacaan-bacaan umum gitu ya.
Oke, singkat ya di materi ini, langsung kita masuk pada tugas pelajaran yang kelima. Sama berarti ya, masuknya pada 10 artikel. Kemarin juga baca 10 artikel, 9 banding 3, 9 nasional, 9 internasional. Dari awal tugasnya seperti itu. Hanya saja di pelajaran 5 ini Anda diminta untuk membuat pokok-pokok pembahasan baru dari seluruh penelitian tersebut. Nah, istilahnya gini, ada 10 penelitian gitu ya. Kan setiap penelitian kan punya pembahasan masing-masing. Nah, coba misalnya Anda membuat penelitian baru yang menggabungkan ke 10 penelitian itu, kira-kira poin pembahasannya apa saja? Poinnya tok ya, pembahasannya saja, pokok-pokok atau poin-poin pembahasannya saja, baik yang bentuknya internal maupun eksternal. Gitu. Coba dibuat poin-poinnya saja, gitu ya. Jadi poin-poin pembahasan yang akan dibahas, tidak perlu diisi pembahasan. Maksudnya itu saya tidak meminta Anda untuk membahas gitu ya setiap poin, enggak gitu. Hanya saja silakan poin-poinnya itu Anda daftar. Kira-kira kalau 10 penelitian itu jadi penelitian saya, jadi satu itu ya, maka apa saja yang harus saya bahas, berapa gitu, terserah Anda ya. Nanti dibuatkan poin-poin pokok pembahasannya, baik yang internal maupun eksternal. Oke, seperti itu tugas pelajaran 5. Harus semangat gitu ya. Masih ada materi-materi berikutnya. Oke. Oke, itu tadi pembahasan yang kelima dari saya terkait pembahasan dalam penelitian bahasa Indonesia. Tugasnya sudah saya sampaikan gitu ya. Tetap semangat. Salam dari Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.